Hai teman-teman, selamat pagi dan selamat datang kembali di video YouTube aku. Kali ini secangkir kopi bersama Wisri, edisi yang ketiga. Aku kebetulan baru pulang kerja, ini jam 1 dini hari dan aku masih ada tenaga. Jadi aku pikir why not aku buat video secangkir kopi bersama Wisri. Tapi kali ini spesial, aku karena ini jam 1 pagi aku nggak minum kopi karena aku harus tidur sebentar. Jadi aku buatnya teh hangat. Mohon maaf ya. Karena aku buat videonya bener-bener dini hari, ini jam 1 dini hari aku baru pulang kerja. So yeah. Nah, di edisi kali ini aku akan berbagi kisah ke kalian, berbagi cerita aku. Ini benar-benar pengalaman pribadi aku. Jadi bagaimana usaha aku untuk bisa punya keturunan gitu. So, eh aku mulai ya. Jadi aku sebenarnya sebelum aku pindah ke sini, aku sudah divonis, aku punya kista, kemudian aku juga pernah, sampai 2 minggu kalau nggak salah di rumah sakit, karena, itu ada gangguan di perut aku yang pada saat operasi pertama aku udah untuk, kistanya, tapi, eee, kayaknya 2 tahun kemudian itu juga aku masih ada sakit, masih ada sakit di perut gitu, dan itu, sampai apa, dokter waktu itu bilang kalau memang aku tidak akan bisa punya keturunan, secara alami gitu. Jadi ya kemungkinan untuk bisa hamil tuh sedikit gitu. So ya, pada saat itu aku down banget ya. Ya, wanita mana sih kalau yang tidak mau punya keturunannya kan, apalagi apa, itu tuh mungkin, waktu dulu masih berpikir bahwa, kalau punya keturunan itu udah, sempurna gitu, kalau udah punya anak itu sempurna gitu. Nah, aku sempat yang benar-benar down, berkecil hati banget gitu, "Aduh gimana ya hidup aku?" Gitu. Mmm, and then, aku akhirnya ketemu sama suami aku, eee, dan dia membawa aku ke sini gitu, memboyong aku ke sini. Aku pertama masih belum terbuka sama dia gitu, kondisi aku, tapi setelah kita menjalin, hubungan 6 bulan ya, masih pacaran nih aku, eee, jujur sama dia gitu bahwa memang aku ada gangguan di, apa, untuk bisa punya anak itu aku memang sulit gitu karena aku punya kista ini. Nah, pada saat sesudah menikah ya, nah pada saat aku bilang itu dia terima gitu ya. Kemudian pada saat udah menikah itu ternyata aku, sakit lagi di perut aku gitu. Nah akhirnya dicek di dokter sini, aku divonis punya endometriosis. Mmm, itu juga endometriosis itu juga apa, gangguan di itu, apa, mmm, gangguan, pokoknya itu hampir seperti kista cuman beda gitu ya. Jadi aku tuh tetap juga tidak bisa punya anak secara alami gitu dan itu sedih banget aku, sedih banget, eee down banget gitu ya. Tapi syukur puji Tuhan suami aku menerima aku apa adanya. Dan akhirnya kita, masih benar-benar pingin gitu kan untuk coba untuk punya keturunan, akhirnya kita mencoba untuk bayi tabung. Eee,
Wow, itu waktu perjalanan bayi tabung itu ya, aku terus terang aja 8 kali aku mencoba bayi tabung. Yang pertama, itu pasti yang pertama kita, perut kita dikasih kayak, suntikan, medis, obat gitu, supaya sel telurnya itu mau, diaturlah sel telurnya itu, kemudian sel telurnya itu dikeluarkan, kemudian apa, untuk menghasilkan pembuahan di luar, nanti kalau sudah dibuahi sel telurnya, dimasukkan lagi ke tubuh kita. Itu aku sampai 8 kali. 8 kali aku, mencoba bayi tabung, gitu. Sampai yang terakhir aku mencoba itu, aku sempat hamil, mmm, kalau nggak salah ya, itu, aku cek positif dan itu harus tunggu 2 minggu, habis itu baru harus cek lagi ke dokter gimana. Aku sempat hamil, tau nggak, kita tunggu 2 minggu, kalau nggak salah itu 2 minggu ya. Nah pas 2 minggunya itu, udah nggak ada lagi. Aku tuh yang udah nangis, tapi udah nggak keluar air mata. Jadi itu sedih, sedih, nangis, gimana ya, tertekan segala gitu, semuanya gitu. Aku yang sampai waktu pertama kali pun ya mencoba bayi tabung, kemudian nggak jadi, itu aku juga down banget, sedih banget. Akhirnya coba yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7, sampai yang terakhir, yang ke-8 itu yang sampai aku hamil, kemudian tidak jadi, gugur lagi. Habis itu aku udah nangis, tapi nggak keluar air mata, sedih banget gitu, down banget. And di momen itu aku tuh udah yang pasrah. Ya mau gimana? Aku tanya sama diri aku, mau gimana lagi? Aku usaha, nggak bisa. Aku nggak bisa. Mentality aku udah down banget. Badan juga udah capek. Itu kan prosesnya yang untuk itu nggak nggak simpel ya gitu. Aku tuh nangis, nggak keluar air mata, sedih banget. Udah, akhirnya pasrah, di titik pasrah. Aku terus akhirnya waktu itu harus ketemu dokter karena harus ini kan dikasih obat gimana supaya normal lagi ininya, apa, mohon maaf, apa, siklusnya gitu. Akhirnya aku bilang sama dokter, "Dokter, saya udah nggak bisa lagi, saya nyerah." Karena bukan cuman badan saya yang sakit, ini juga menguras pikiran dan tenaga saya. Secara ini saya down banget, saya udah nggak sanggup. Saya bilang gitu ke dokter. Pertama pastinya saya bilang, aku bilang ke suami aku seperti itu. Hasil suami aku udah ngerti banget, udah ya menerima aku. Keputusan kan, keputusan pokoknya semua terserah aku gitu. Puji Tuhan banget aku bilang sama suami aku, kita kalau nggak punya keturunan gimana, aku bilang gitu. Terus dia bilang it's okay. Aduh, aku bener-bener sama suami aku tuh bener-bener terima kasih banget mau menerima aku apa adanya. Akhirnya terus kita ke dokter. Aku bilang seperti itu. Waktu itu aku bisa nangis sampai keluar air mata sama dokter karena aku udah nggak bisa ngomong gitu. Aku bilang ya itu, aku bilang, "Dokter, saya udah nggak sanggup, badan saya sakit, pikiran saya udah nggak, saya nggak bisa lagi, saya nyerah." Aku bilang gitu. Akhirnya dokter juga mengerti dan dia juga mungkin juga iba sama aku. Udah, dia bilang oke, itu keputusan kamu gitu. Ya udah, semenjak itu tuh aku benar-benar yang ngerasa bahwa mungkin ini yang memang jalan hidup aku, mungkin ini yang terbaik buat aku gitu. Untuk apa, mungkin
belum dipercaya gitu. Mmm, maksudnya banyak orang sih yang sampai sekarang pun masih tanya sama aku, "Kamu nggak punya anak? Kamu nggak punya anak?" Pertama-tama dapat pertanyaan itu setelah situasi aku ini, aduh sedih gitu. Cuman lama-kelamaan aku terbiasa dan aku tuh mulai mencantumkan di pikiran aku bahwa it's not in the end of everything gitu. Lu masih bisa menikmati hidup kamu gitu kan. Hidup kamu tidak berhenti karena kamu tidak bisa punya keturunan. Aku itu ya gitu. Hidup kamu harus terus berjalan gitu. And then after that aku tanamkan di pikiran aku bisa. Aku harus kuat. Karena hidup aku nih aku masih harus lalui gitu. Dan akhirnya aku kuat, aku terbiasa dan aku bisa menjawab kalau orang ada yang nanya seperti itu. Kalau dulu baru-baru ditanya gitu aku nangis. Tapi sekarang aku udah istilahnya udah kuat, udah menerima, udah pasrah. Pokoknya aku menerima ini memang jalan hidup aku, situasinya seperti ini gitu. So ya, pembelajaran untuk menerima, untuk ikhlas ya, itu salah satu benar ujian aku yang sampai akhirnya aku bisa ikhlas sama hidup aku, ikhlas menerima semuanya gitu. Yang penting kita sudah mencoba, hasilnya nanti tetap ditentukan oleh yang di atas gitu. So ya, sekarang aku menjalani hidup aku seperti biasa, cuman aku sama suami aku ya kita happy, kita bahagia, ya udah gitu. Bener-bener kalau dipikir-pikir ya, hidup itu tidak ada yang sempurna. Ya, pasti banyak yang namanya kita hidup ada aja kerikil-kerikilnya. Cuman memang yang paling penting adalah bagaimana cara kita untuk menerimanya, untuk menjalaninya, untuk melaluinya, untuk menghadapinya gitu. Yang namanya hidup pasti selalu aja ada masalah. Pasti. Itu bagikan menurut aku pribadi ya, opini aku, setiap orang itu hidup cuman beda casing aja, beda kayak telepon. Kayak telepon gitu, beda casing aja. Setiap orang pasti punya masalah. Itu dia tadi yang seperti aku bilang, tapi gimana caranya kita bisa menghadapi masalah itu, menjalani masalah itu, melalui masalah itu aja. So ya, pengalaman hidup aku, kondisi aku yang tidak bisa memiliki keturunan itu mengajarkan aku untuk ikhlas menjalani semuanya gitu. Dan hidup ini terus berjalan ya. Jadi harus kuat apapun itu gitu. So ya, buat ibu-ibu di sana yang masih berjuang, tetap berjuang, tetap percaya gitu. Jangan pernah berputus asa, apapun itu nanti hasilnya, udah pokoknya tetap semangat ya. So ya, aku di video secangkir kopi kali ini cuman mau share ke kalian bagaimana perjuangan aku, sampai pada akhirnya aku memang sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan perjuangan aku lagi untuk program bayi tabung gitu. Aku cuma mau share pengalaman aku sama kalian ya. Yang jelas tetap semangat menjalani hidup, kita belajar untuk ikhlas, dan kita harus berani menghadapi semua cobaan, pokoknya harus kuat. Oke? Nah, oke, itu dia video aku kali ini. Semoga kalian bisa lebih
apa ya, pokoknya aku tuh mau share pengalaman aku, mmm, semoga bisa, menginspirasi, kalau memang ada inspirasi yang diterima, bisa menginspirasi hidup, eee, kalian gitu, karena aku mau share gimana aku menghadapi kondisi aku, eee, untuk, punya keturunan gitu ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini, dan ditunggu untuk video aku selanjutnya, yang pastinya masih akan ada lagi video secangkir kopi bersama Wisri. Yang jelas di video aku untuk yang versi secangkir kopi bersama Wisri, aku mau share ke kalian, salah satu topik pastinya yang, ya semoga aja bisa jadi inspirasi, bagi kalian semua, karena ini benar-benar pure pengalaman hidup aku. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa untuk subscribe di video aku, di channel YouTube aku. Aku benar-benar mohon, support dari kalian. Jangan lupa subscribe di video aku, kasih like dan juga komen. Pastinya komen kalian akan aku balas satu persatu ya. Terima kasih banyak dan sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Bye guys.